Hai sahabat Lunjuk, bergabung lagi bersama saya Arya dan hari ini kita akan mereview produk terbaru dari Apple, iPhone 6. Ya, setelah dipakai selama penggunaan 1 minggu, saya akan mereview bagaimana impresi pertama saya setelah menggunakan iPhone ini. Dimana karena ini merupakan produk terbaru dari Apple dan baru masuk di Indonesia, awalnya saya cukup kaget dengan bagaimana modelnya dia yang berbentuk sedikit membulat, dan dengan membulat ini dan juga kemudian dia tingkat ketipisannya dia ini yang membuat dia sangat unik. Dan dengan konfigurasi layar yang terbaru yaitu 4,7 inch membuat iPhone ini berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan selama pengujian ini saya menggunakan provider Telkomsel untuk di daerah selatan Jakarta, dan lalu kemudian tidak ada kendala sampai saat ini. Saya menggunakannya selama 1 minggu, saya menggunakannya tidak ada masalah. Dan kurang lebih kalau kita melihat dari sisi desain, menariknya adalah antenanya itu sudah terlihat lebih jelas saat ini. Antenanya yang terlihat cukup jelas, lalu kemudian juga bentuknya yang membulat, dan karena tingkat ketipisannya yang sangat tipis ini membuat terkadang saat kita memegangnya itu membuat agak sedikit licin sih. Tapi overall itu juga masih pertimbangan subjektif saya juga, karena mungkin karena tangan saya yang terlalu besar, jadinya saat saya memegang handphone yang terbilang cukup kecil 4,7 inch dibandingkan dengan smartphone lainnya yang ada di Indonesia saat ini, memang ya agak terlihat sedikit, bukan agak terlihat ya, agak sedikit lebih licin sih. Dan lalu kemudian dengan ketebalan yang hanya 6,9 mm, ini memang salah satu smartphone tertipis yang ada di pasaran saat ini. Dan lalu kemudian juga sedikit yang mengkhawatirkan adalah bagaimana dari sisi kameranya, di sini kameranya agak sedikit menonjol keluar. Dan awalnya saya pikir dengan menonjolnya keluar ini ada fitur-fitur baru yang ditampilkan di kamera ini, tapi ternyata tidak ada, karena tidak ada optical image stabilizer-nya, tapi hanya tidak ada sama sekali. Justru hanya di iPhone 6 Plus yang ada optical image stabilizer-nya. Jadinya sedikit agak mengkhawatirkan adalah karena saat kita menaruh handphone ini jadi tidak seimbang dikarenakan dari kameranya yang keluar dari bodinya. Mungkin dikarenakan Apple merasa harus lebih kecil, jadinya dia mengorbankan dari kameranya. Kameranya tidak bisa dipaksakan lebih kecil lagi daripada bodinya, sehingga sisi kameranya ini menonjol dibandingkan bodi dari iPhone 6 ini sendiri. Dan lalu kemudian juga menariknya juga adalah pelindung lensa di kameranya ini sudah menggunakan sapphire glass, jadinya cukup aman dan anti gores. Dan lalu kemudian juga di sini di iPhone 6 ini juga masih tetap menggunakan fitur Touch ID dengan tingkat akurasi dari Touch ID selama penggunaan saya ini kurang lebih 90%. Dan memang dengan fitur Touch ID ini cukup banyak membantu ya, terutama kalau misalnya kita orang yang mobile dan terkadang malas ingin menginput password kita atau membuat semacam pattern di dalam layar kita, ya kita cukup menggunakan fitur Touch ID ini. Dan soal kenyamanannya masih lebih nyaman sih dibandingkan dengan fitur Touch ID atau finger scanner yang ada di smartphone lainnya. Dan lalu untuk sisi screen-nya itu sendiri, dia sudah menggunakan 4,7 inch LED IPS, lalu kemudian juga dengan pixelnya dia adalah 1334 kali 750 pixel. Dan untuk Apple mengklaim bahwa ini merupakan Retina HD dari Apple yang terbaik hingga saat ini. Dan memang dia bukan tidak mengadopsi kata-kata HD, tapi karena dia kekuatannya lebih dari 720p sebenarnya, jadi dia ada di 750p. Dan kerapatannya itu sendiri adalah 326 ppi pixel per inch, di mana tingkat kerapatan dari layarnya ini sendiri
hampir sama dengan yang ada di iPhone 5S. Dan lalu kemudian dengan kontras rasionya dia adalah 1400 banding 1. Dan lalu untuk hardware-nya itu sendiri di iPhone 6 ini dia menggunakan hardware dari Apple yaitu A8, chip A8, dimana dengan 64 bit arsitekturnya dia, ya kekuatannya memang hampir sama dengan kekuatan chip di komputer. Dan lalu kemudian juga dia memiliki prosesor yang keduanya yaitu M8. M8 prosesor ini kira kurang lebih menunjang prosesor utamanya dia. Dan lalu kemudian juga dari sisi performanya saat kita menggunakan ini ya cukup nyaman sih dan nggak ada kendala sampai saat ini. Meskipun dia hanya menggunakan RAM 1 GB, tapi tidak ada kendala dalam penggunaan sehari-hari. Terutama untuk aplikasi-aplikasi berat, itu semua dilalap dengan baik, tanpa ada gangguan apa-apa. Dan menurut saya ini menjadi salah satu nilai tambah, di mana juga dikarenakan dia menggunakan operation systemnya dia sendiri, iOS, sehingga membuat ini menjadi lebih nyaman saat disatukan dengan hardware buatan Apple itu sendiri. Karena memang konfigurasinya sudah disesuaikan dengan iOS-nya itu sendiri. Dan lalu kemudian kita beralih ke kameranya yang masih menjadi senjata utama dari Apple, di mana rata-rata produk Apple itu menonjolkan sisi kualitas dari hasil foto yang baik. Dengan kamera 8 megapiksel iSight kameranya, dia masih sama-sama menggunakan 8 megapiksel, mirip dengan model yang ada di iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 4S. Tapi dia memberikan tambahan yaitu focus pixel, di mana di sini Apple mengklaim bahwa dengan adanya focus pixel ini membuat saat kita ingin mengambil gambar, tangkapan dari fokusnya itu terasa lebih cepat dibandingkan dengan handphone dari Apple sebelumnya. Dan lalu kemudian juga focus length-nya dia juga lebih besar dibandingkan focus length yang ada di iPhone 5S, di mana dia sudah menggunakan f22 aperture-nya. Lalu kemudian juga dia memiliki True Tone Flash, di mana dengan True Tone Flash ini dapat mengatur seberapa besar atau kecilnya flash yang dikeluarkan untuk dengan mengadopsi keadaan cahaya di sekitarnya. Jadi saat penggunaan foto di malam hari menggunakan flash, tampak cukup alami dan tidak terjadi seperti overexposure dan segala macam, itu tidak ada dan hasilnya memang cukup bagus. Dan lalu kemudian juga dia memiliki fitur panorama, di mana dengan fitur panorama ini dapat menangkap hingga 43 megapiksel. Nah, 43 megapiksel ini ditangkap dijadikan satu kerapatan dari fotonya itu sendiri, sehingga mendapatkan hasil panorama yang cukup bagus dan mendetail. Lalu untuk kualitas videonya, dia sudah dapat, untuk kamera belakangnya tentu saja dia sudah dapat merekam hingga 1080p, yaitu Full HD, dengan kecepatannya yang ditangkap adalah 30 frame per second hingga 60 frame per second untuk 1080p. Dan lalu juga dia memiliki fitur slow motion yang dapat menangkap hingga 120 frame per second, dan juga bahkan untuk yang super slow motion dia dapat menangkap hingga 240 frame per second. Dan salah satu fitur yang menarik yang ditambahkan di iPhone 6 ini sendiri adalah time lapse, dimana dengan time lapse ini kita dapat menangkap gambar itu kita rangkumkan, jadi dalam interval waktu yang panjang dapat kita rangkumkan dalam satu gerakan cepat dalam satu video, dan itu cukup menarik sih sebenarnya. Dan lalu untuk kamera depannya itu sendiri, dia sudah menggunakan kamera iSight kamera 1,2 megapiksel dengan menggunakan focal length-nya untuk lensanya itu sama-sama aperture 2,2. Lalu juga dia dapat merekam hingga 720p HD video. Lalu dia juga sudah bisa menggunakan face detection untuk kamera depannya. Dan lalu untuk mengenai baterai dari iPhone 6 ini sendiri, dalam penggunaan sehari-hari sebenarnya saya cukup mencharge-nya di malam hari, dan saat pagi hari saya menggunakannya, HP ini dapat bertahan hingga sore menjelang malam. Itu dengan penggunaan untuk telepon dan push email yang saya jalankan, dan saya cukup aktif di sosial media juga. Dan dengan menggunakan provider
dari Telkomsel plus juga dari WiFi yang ada di kantor maupun yang ada di rumah, itu kurang lebih cukup banyak menunjang kinerja dari baterai itu sendiri. Walaupun masih sama menggunakan baterai yang ada seperti ada di iPhone 5s, tapi terasa kualitas bahwa di iPhone 6 ini sendiri dikarenakan dukungan dari prosesornya yang baru M8 serta A8 ini dapat sangat membantu sekali untuk menghemat kinerja dari performa HP ini sendiri. Sehingga untuk baterai life saya rasa nggak ada masalah sih. Dan lalu berikutnya dalam penggunaan sehari-hari selama saya 1 minggu penggunaan ini tidak ada concern yang begitu besar yang saya alami kendalanya. Tapi jika dibandingkan dengan handphone-handphone lain mungkin kalau dilihat dari modelnya yang seperti ini ya agak membosankan buat beberapa orang. Tapi kalau kalian yang memang tipikal penyuka dari Apple itu sendiri, sebenarnya ini cukup menarik sih karena modelnya yang sedikit membulat ini membuat kita seperti kembali lagi bernostalgia dengan iPhone 3GS maupun iPhone 2G-nya yang pertama, iPhone di generasi pertamanya. Karena dia kembali lagi tidak menggunakan bentuk yang agak sedikit mengotak. Jadi kurang lebih ini yang menjadi fitur andalan yang bisa disandingkan oleh Apple hingga saat ini. Demikian review dari saya mengenai iPhone 6 ini. Jika kalian penasaran dengan kakak kandungnya si iPhone 6 ini yaitu iPhone 6 Plus, kalian bisa temukan di link video berikutnya. Dan nanti juga pada video-video berikutnya kita akan membandingkan bagaimana sih sebenarnya antara iPhone 6 dan iPhone 6 Plus, mana yang kira-kira cocok dengan kalian, mana yang kira-kira lebih enak digunakan sehari-hari, atau mana yang kurang, mana yang lebih, ya kita bisa kalian saksikan bersama-sama di video kita berikutnya. Untuk saat ini sekian dari saya Arya, dan jangan lupa untuk terus komen di YouTube channel kita. Jangan lupa subscribe tentu saja di channel kita, YouTube kita, dan jangan lupa ikuti terus sosial media kita, ada Facebook kita, Twitter kita, Instagram kita, jangan lupa, dan nantikan video-video kita terbaru berikutnya serta juga unboxing kita lainnya. Dan tentu saja saya ingatkan sekali lagi, kita tidak hanya mengunboxing atau mereview produk-produk gadget seperti ini, tapi akan ada banyak produk-produk yang kita review. Jadi nantikan terus, jangan lupa disebar. Saya Arya, saya dari Telunjuk, sampai jumpa.